Pada awal film, kita akan diperlihatkan suasana sekolah Majisuka yang terlihat tidak seperti sekolah pada umumnya. Banyak sekali terjadi perkelahian dan penindasan di antara murid di sekolah tersebut. Di sekolah Majisuka ada tingkatan geng, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Selain itu, ketika sedang jam pelajaran, guru yang sedang mengajar sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan, guru itu pun takut kepada murid-muridnya. Suatu ketika si guru menyuruh salah satu murid yang bernama Wota untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Namun, si guru malah menjadi bahan buli karena mengganggu Wota yang sedang memanggang daging. Jadi, di kelas tersebut ada geng yang bernama Hormon. Geng Hormon terdiri dari 5 orang, yakni Wota, Unagi, Akichi, Banji, dan Mukuchi. Kegiatan geng Hormon di sekolah hanya bergosip dan memanggang daging sapi saja. Tak lama berselang, terlihat ada seorang murid menyeramkan yang baru datang ke sekolah. Ia langsung menunjukkan kekuatannya dengan menonjok bola hingga bola tersebut pun pecah. Bukan hanya itu saja, ia juga membantai salah satu murid di sana hanya dengan satu tandukan kepalanya. Murid yang melihat kejadian itu pun dibuat kaget olehnya. Ternyata, murid menyeramkan itu adalah murid pindahan. Ia bernama Onizuka Daruma. Selain itu juga ada murid pindahan lain, ia bernama Maeda Atsuko. Sangat jelas perbedaan di antara kedua murid tersebut. Di hari pertamanya sekolah, Daruma sudah menantang semua murid-murid di sana. Namun, tujuan utama Daruma adalah untuk membantai geng tertinggi di Majisuka, yakni Rapapa. Tanpa basa-basi, Daruma pun langsung mendatangi basecamp Rapapa. Jadi, Rapapa adalah geng tertinggi dan terkuat di sekolah Majisuka. Rapapa sendiri dipimpin oleh Yuko dan wakilnya bernama Sado. Di bawah mereka berdua ada 400 surgawi. Namun, karena Yuko sedang dirawat di rumah sakit, untuk sementara Rapapa di bawah kendali Sado. Singkat cerita, Daruma yang mempunyai tujuan membantai Rapapa harus menelan pil pahit. Karena tidak butuh waktu lama untuk geng Rapapa menghabisi Daruma hingga babak belur. Di sisi lain, murid pindahan yang bernama Maeda mempunyai sifat yang sangat pendiam, dengan ciri khas selalu memakai kacamata. Ia juga tidak terlalu memperdulikan keadaan sekitar. Selain itu sangat terlihat jelas bahwa Maeda sama sekali tidak mempunyai naluri untuk bertarung. Terlihat ketika ia dibuli habis-habisan oleh geng Hormon, ia hanya pasrah dan tidak melawan mereka. Padahal saat itu geng Hormon mengambil semua uangnya, namun ia tetap tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Karena sudah geram melihat kelakuan Daruma yang sok jagoan, akhirnya geng Hormon pun membantai Daruma hingga babak belur. Kejadian itu terjadi di depan Maeda yang sedang membaca buku. Namun tentu saja, Maeda tidak memperdulikannya dan bergegas untuk pergi. Tetapi ketika Wota menyebutkan kata serius, disitulah Maeda terpancing dan mengeluarkan naluri bertarungnya. Maji da yo. Maji shika nee en da yo. Tidak butuh waktu lama untuk Maeda membantai habis semua anggota geng Hormon dengan tangan kosong. Jadi, di sini Maeda akan benar-benar serius ketika mendengar kata serius, apalagi dalam hal bertarung. Ia akan benar-benar serius bertarung jika lawannya mengucapkan kata serius. Daruma yang melihat geng Hormon dibantai habis oleh Maeda pun terkejut, karena Maeda yang dikiranya pendiam, ternyata dapat dengan mudah membantai geng Hormon. Di sisi lain, Sado yang tidak sengaja melihat kejadian itu pun kaget, melihat geng Hormon yang sudah dibantai habis oleh Maeda si anak baru. Sado pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Yuko yang sedang berada di rumah sakit. Namun, hal itu tidak terlalu diperdulikan oleh Yuko. Jadi, kegiatan Yuko di rumah sakit hanyalah bermain dengan bapak-bapak, yang juga pasien di rumah sakit tersebut. Setelah kejadian itu, ketika di kelas Maeda jadi lebih ditakuti dari sebelumnya. Bahkan, geng Hormon yang sebelumnya selalu membuli Maeda, jadi tidak berani membulinya lagi. Daruma yang takjub melihat kekuatan Maeda pun memohon kepada Maeda untuk dijadikan anak buahnya. Tapi, tentu saja Maeda menolak hal tersebut. Yamete kudasai, souyuu no. Mulai sekarang ketika pulang sekolah, Daruma selalu mengikuti Maeda. Tapi, Maeda tidak terlalu memperdulikannya.
Hingga ketika di perjalanan pulang, Maeda dan Daruma dihadang oleh geng Kabuki bersaudara. こんにちは。 Jadi, geng Kabuki bersaudara terdiri dari dua orang, yakni O Kabuki dan Ko Kabuki. Mereka berdua juga murid dari sekolah Majisuka. Kabuki bersaudara sendiri lebih suka membantai murid-murid dari sekolah lain di jalanan. Karena sudah tersebar kabar bahwa Maeda si murid pindahan itu sangat kuat, membuat Kabuki bersaudara tertarik untuk melawan Maeda. Tapi tentu saja, Maeda tidak memperdulikan hal tersebut dan bergegas untuk pergi. Karena merasa diabaikan, Kabuki bersaudara marah dan menyobek buku perawat yang selalu dibaca Maeda. Namun, lagi-lagi Maeda tidak melawan dan lebih memilih untuk pergi. Di sisi lain, Daruma yang mencoba melawan Kabuki bersaudara malah dibuat babak belur oleh mereka. Akhirnya, geng Hormon menjelaskan susunan geng yang ada di sekolah Majisuka. Geng terkuat tentu saja dipegang oleh Rapapa, yang dipimpin oleh Yuko dan Sado sebagai wakilnya. Di bawah mereka berdua ada 400 surgawi. Ada juga geng-geng lain di bawah Rapapa, seperti geng Hormon dan geng-geng lainnya. Selain itu juga ada beberapa geng yang tidak menjadi bagian Rapapa. Salah satunya adalah Kabuki bersaudara. Setelah pulang sekolah, Daruma mengikuti Maeda secara diam-diam. Dan ternyata Maeda tidak langsung pulang ke rumah, melainkan bekerja sampingan sebagai perawat magang di sebuah rumah sakit. Yang mana rumah sakit tersebut adalah tempat Yuko pemimpin Rapapa dirawat. Sehabis bekerja, di perjalanan pulang Maeda bertemu Daruma yang sudah dalam keadaan babak belur karena dibantai Kabuki bersaudara. Faktanya adalah Daruma berkorban dan sengaja tak memberitahu Maeda kalau Kabuki bersaudara telah mengajaknya untuk bertarung. Daruma lebih memilih menghadapinya sendiri, walaupun Daruma tahu ia akan dibuat babak belur. Daruma melakukan hal tersebut adalah karena tak ingin mengganggu waktu Maeda. Awalnya, Maeda tidak memperdulikan Daruma yang sudah babak belur dibantai oleh Kabuki bersaudara. Namun, ketika Kabuki menyebutkan kata serius, Maeda langsung terpancing dan mengeluarkan naluri bertarungnya. マジだよ。申し訳ねえだろ。 Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi. Keesokan harinya, ketika di perjalanan pulang, Maeda dan Daruma dihadang oleh murid-murid dari sekolah Yabakune, yang mana sekolah tersebut adalah musuh bebuyutan dari sekolah Majisuka. Mereka bermaksud untuk mencari Rapapa, dan tujuan utama mereka adalah untuk membantai pemimpin Rapapa, yakni Yuko. Karena Maeda tidak memperdulikan apa yang mereka katakan, hal itu membuat mereka marah. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung menghajar murid-murid dari Yabakune. Ternyata orang tersebut bernama Gakuran. Gakuran adalah cewek tomboy yang selalu menggunakan bandana. Ia juga murid dari sekolah Majisuka. ありがとうございました。 Setelah kejadian itu, Gakuran selalu memata-matai mereka berdua. Selain itu, Gakuran juga sering melindungi mereka berdua ketika sedang diusik oleh murid-murid lain. 大丈夫ですか？ Sementara itu, Sado yang merasa bahwa Maeda adalah sebuah ancaman, akhirnya mendatangi Yuko lagi ke rumah sakit. Namun, Yuko tak menganggap itu hal yang serius. Meskipun Yuko sudah menyuruh Sado untuk melakukan sesuatu, namun Sado tidak mau melakukan apa-apa sebelum Yuko balik ke sekolah. Kembali ke Daruma, yang mana ia semakin curiga bahwa Gakuran menyukai Maeda. Dengan kata lain, Gakuran adalah seorang lesbian.
Hingga suatu ketika, Maeda yang sedang membaca buku di atap sekolah dihampiri oleh Gakuran. Ternyata bukan untuk menyatakan cinta, namun malah mengajaknya bertarung. Jadi, di sini terungkap fakta bahwa selama ini yang disukai Gakuran adalah Daruma. Gakuran juga mengajak Maeda berkelahi untuk memperebutkan Daruma. Namun tentu saja, Maeda tidak memperdulikannya. Tapi ketika Gakuran menyebutkan kata serius, Maeda pun langsung siap untuk bertarung. Pertarungan mereka berdua berlangsung sengit hingga matahari terbenam. Namun, lagi-lagi Maeda bisa memenangkan pertarungan. Kali ini Maeda menggunakan teknik rahasia, yakni pukulan 1 inci. Ketika di perjalanan pulang, lagi-lagi Maeda dan Daruma dihadang oleh anak-anak dari sekolah Yabakune. Namun, kali ini mereka membawa pasukan yang lebih banyak. Lagi-lagi Gakuran muncul dan menolong mereka. Gakuran membiarkan mereka untuk pulang duluan. Ketika ingin memulai pertarungan, tiba-tiba Sado muncul. Tidak butuh waktu lama untuk Sado membantai mereka semua. Alasan Sado membantai anak-anak Yabakune sebenarnya bukan untuk menolong Gakuran. Namun, karena anak-anak Yabakune mencari keberadaan Yuko, maka Sado yang harus turun tangan. Salah satu dari anggota 400 surgawi, yakni Shibuya, merasa kesal karena Sado tidak kunjung memberikan perintah untuk membantai Maeda. Kali ini Shibuya mempunyai rencana dengan menyuruh Sanso bersaudara untuk membantai Maeda. Shibuya juga mengatakan, jika Sanso bersaudara berhasil membantai Maeda, maka Sanso bersaudara akan menjadi bagian dari Rapapa. Tentu saja, Sanso bersaudara setuju dengan hal tersebut. Jadi, Sanso bersaudara adalah murid dari sekolah Majisuka, kelas 1. Mereka beranggotakan 3 orang, yakni Miao, Lovetan, dan Mana-Mana. Di balik penampilannya yang imut, mereka terkenal sadis dan sering membantai murid lain tanpa ampun. Ketika Sanso bersaudara bertemu Maeda, mereka langsung mencoba membantai Maeda. Namun, hal itu dihentikan oleh kepala sekolah karena jam pelajaran segera dimulai, sehingga pertarungan mereka pun terhenti. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata kepala sekolah adalah mantan pacar ayahnya Maeda. Selain itu, kepala sekolah juga merupakan mantan pemimpin Rapapa pada masanya, dan ibu Maeda adalah pemimpin dari Yabakune. Dulunya mereka berdua menjadi rival untuk memperebutkan ayahnya Maeda, yang mana dimenangkan oleh ibunya Maeda. Seperti biasa, sepulang sekolah Maeda bekerja sampingan di rumah sakit. Di sana juga terlihat Yuko yang sedang bermain dengan bapak-bapak. Suatu ketika Yuko mengajak Maeda untuk bermain. Namun, Maeda menolaknya karena masih banyak pekerjaan. Di sini mereka berdua belum mengetahui kalau mereka berdua berasal dari sekolah yang sama, yakni Majisuka. Sepulang bekerja, Maeda dihadang oleh Sanso bersaudara dan mengajaknya untuk bertarung. Awalnya Maeda sudah mengepalkan tangan dan siap untuk bertarung. Namun, karena teringat dengan kalimat, yang kuat akan selalu menjadi sasaran, Maeda pun langsung diam dan mengurungkan niatnya untuk bertarung. Karena Maeda pasrah tidak memberikan perlawanan sama sekali, alhasil Sanso bersaudara pun membantai Maeda dengan mudahnya hingga babak belur. Hal ini juga diabadikan oleh Sanso bersaudara dengan memfoto Maeda yang sudah dalam keadaan babak belur, dan memberikan foto tersebut kepada Sado, dengan harapan Sado akan senang dan menjadikan Sanso bersaudara sebagai anggota Rapapa. Namun, Sado beranggapan bahwa Maeda sengaja mengalah untuk sebuah kemenangan. Alhasil, Sanso bersaudara gagal menjadi anggota Rapapa. Sepulang sekolah, Maeda yang kesal karena diikuti oleh Daruma pun meluapkan amarahnya dengan memukul pagar hingga Daruma terkejut dengan kekuatan pukulan Maeda.
ダチダチダチダチうっせえんだよ。ダチには物足らんってことですか。 Ketika dalam perjalanan pulang, Maeda lagi-lagi bertemu dengan Sanso bersaudara. Kali ini, Maeda dibawa dan diborgol di taman bermain, dan dibantai hingga babak belur. Tiba-tiba, Daruma datang untuk melindungi Maeda. Dengan kata lain, Daruma tidak akan menyerah dan akan terus melindungi Maeda. Karena Daruma menganggap Maeda adalah temannya. Tapi, lagi-lagi Daruma dengan mudahnya dikalahkan oleh Sanso bersaudara. Namun, ketika Sanso bersaudara mengatakan kata serius, disitulah Maeda terpancing dan siap untuk bertarung dengan serius. Maji da yo. Awalnya Maeda kesulitan menghadapi mereka, karena satu tangannya diborgol. Tapi akhirnya Maeda bisa membantai Sanso bersaudara. Kejadian itu pun dilihat oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Nezumi. Nezumi sendiri merupakan salah satu murid dari Majisuka. Keesokan harinya, Daruma yang sedang berjalan di lorong sekolah tidak sengaja menabrak seseorang yang bernama Chokoku. Chokoku adalah murid dari sekolah Majisuka kelas 3. Chokoku juga mempunyai ambisi untuk mengalahkan 100 orang, yang mana di setiap kemenangannya ia selalu memberikan kartu puisi kepada lawannya. Beberapa orang yang belum ia kalahkan adalah anggota dari Rapapa. Di sini terungkap fakta bahwa Chokoku pernah dibantai oleh Yuko, yakni pimpinan Rapapa. Suatu ketika, Chokoku bertemu dengan Nezumi. Di sini dijelaskan bahwa dari 100 orang, Chokoku masih menyisakan 7 orang untuk dibantai. Karena anggota Rapapa ada 6 orang, yakni Yuko, Sado, dan 400 surgawi, maka Nezumi menyarankan untuk melawan Maeda. Nezumi juga mengatakan bahwa 400 surgawi takut kepada Maeda. Disitulah yang membuat Chokoku berambisi untuk membantai Maeda terlebih dahulu. Scene berpindah, di mana Maeda yang sedang bekerja melerai kegaduhan yang dibuat oleh bapak-bapak di sana. Yuko yang melihat kejadian tersebut dibuat kaget karena kekuatan yang dimiliki Maeda. Keesokan harinya, Maeda yang baru datang ke sekolah disambut dengan banyaknya kertas yang bertuliskan kalimat, Maeda adalah pembunuh. Dilihat dari gerak-geriknya, semua ini dilakukan oleh Nezumi. Sepertinya ia bermaksud untuk memancing kemarahan Maeda. Selain itu, Nezumi juga sudah mengetahui bahwa Maeda akan benar-benar serius bertarung ketika mendengar kata serius dari lawannya. Di sini juga terungkap fakta bahwa Nezumi adalah seorang pengkhianat di Majisuka. Ia memberikan informasi tentang Rapapa kepada Yabakune. Hal ini dilakukan karena ia ingin Yabakune membantai Rapapa secepatnya. Nezumi juga mengatakan akan ada orang yang sangat kuat yang bisa membantai Rapapa. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Maeda. Di malam harinya, Maeda dicegat oleh Chokoku. Karena sudah mengetahui Maeda akan serius bertarung ketika mendengar kata serius, tidak sulit untuk Chokoku membuat Maeda terpancing. Dan pada akhirnya, pertarungan mereka pun terjadi. Di sisi lain, Rapapa masih belum melakukan pergerakan apapun untuk membantai Maeda. Tak berselang lama, mereka semua dibuat kaget karena pemimpin Rapapa, yakni Yuko, sudah kembali ke sekolah dengan ceria. Yuko yang sudah kembali ke sekolah mendapatkan fakta bahwa orang yang diceritakan Sado selama ini adalah Maeda, seorang perawat magang di rumah sakit tempat ia dirawat. Yuko pun berkata bahwa ia sendiri yang akan turun tangan membantai Maeda. Alasan Yuko sangat ditakuti adalah karena ketika dia baru masuk sekolah Majisuka, dia bisa membantai 30 orang sekaligus dari sekolah Yabakune seorang diri. Selain itu, gaya bertarungnya yang selalu tertawa tanpa rasa takut dan menganggap pertarungan adalah hal yang menyenangkan.
Bisa dibilang, ia seperti setan yang terlahir untuk bertarung. Di sisi lain, Shibuya yang tidak sabar akhirnya mendatangi kelas Maeda. Daruma yang melihat kejadian itu pun langsung menghampiri Shibuya untuk melindungi Maeda. Namun, ketika Daruma menatap mata Shibuya, tiba-tiba Daruma ketakutan dan tak bisa berkata apa-apa. 絶対潰してやっからな。四天王と戦争かよ。 Setelah kejadian itu membuat Daruma tidak masuk ke sekolah berhari-hari. Selain itu juga beredar kabar bahwa Daruma sedang kabur karena takut oleh Shibuya. Di suatu tempat, Shibuya didatangi oleh Nezumi, yang mana Nezumi mempunyai niat ingin mengadu domba Shibuya dan Maeda agar mereka berdua bertarung. Di sini Nezumi menyarankan sebuah ide untuk membawa Maeda dan membantainya di tempat sepi. Karena Maeda tidak akan bilang apapun kalau dia menang atau kalah. Setelah itu Shibuya mengutus anak buahnya yang bernama Danse untuk mencari Maeda dan membawanya ke tempat sepi. Namun, tiba-tiba Daruma datang untuk menyelamatkan Maeda. Ia juga memberikan surat tantangan kepada Shibuya. Ternyata, Shibuya dan Daruma dulunya pernah satu sekolah. Yang mana di sekolah tersebut, Shibuya-lah yang menjadi pemimpin dan pada saat itu Shibuya sangat ditakuti. Itulah yang membuat Daruma ketakutan ketika melihat tatapan Shibuya. Di sini terungkap fakta bahwa selama ini Daruma tidak masuk sekolah bukan karena kabur, melainkan ia berlatih keras dan mempersiapkan diri untuk mengalahkan Shibuya. あとタイマー入ります。これ渋谷が Tibalah saat pertarungan Daruma dan Shibuya. Pada pertarungan itu, seperti biasa, Daruma menggunakan jurus andalannya, yakni tandukan kepala. Namun serangan Daruma dapat dihindari dengan mudah oleh Shibuya, dan tidak butuh waktu lama untuk Shibuya membantai Daruma hingga Daruma tak berdaya. Karena khawatir dengan Daruma, Maeda pun datang ke tempat tersebut. Awalnya Maeda hanya berniat untuk membawa keluar Daruma dari tempat tersebut. Namun, ketika Shibuya mengatakan kata serius, Maeda pun langsung bereaksi dan mengeluarkan naluri bertarungnya. Pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. マジだよ。マジに生きなきゃ申し訳ねえだろ。マジに生きてるやつ笑うんじゃねえ。来いよ前田。 Kali ini Maeda menggunakan jurus andalan dari Daruma, yakni tandukan kepala. Tak disangka, hanya dengan satu tandukan kepala saja, Shibuya berhasil dikalahkan oleh Maeda. Setelah kejadian itu, akhirnya Daruma mulai diakui keberadaannya oleh Maeda. Tentu saja, itu membuat Daruma senang. Mengetahui Shibuya telah dikalahkan, akhirnya Sado memerintahkan Black, salah satu anggota dari 400 surgawi, untuk bergerak membantai Maeda. Jadi, Black mempunyai kemampuan untuk menghilang dan bergerak dengan cepat. Kekuatannya itu bersumber dari kalung salib yang selalu dipakainya. Keesokan harinya, di rumah sakit, Maeda yang sedang bekerja diajak Yuko untuk bermain di luar. Dengan alasan, Yuko sudah diberi izin untuk keluar. Awalnya Maeda menolak ajakan Yuko. Tapi karena kasihan, akhirnya Maeda pun menurutinya. Di sini Maeda masih belum mengetahui siapa Yuko sebenarnya. Akhirnya mereka berdua pergi ke tempat hiburan untuk bersenang-senang. Maeda juga diajak ke tempat yang spesial bagi Yuko, di mana tempat tersebut adalah tempat ia bertarung habis-habisan oleh Sado, yang pada akhirnya mereka berdua menjadi teman baik hingga sekarang. Di sisi lain, Sado tidak sengaja mendengar perkataan suster di sana, bahwa sisa umur Yuko tidak akan lama lagi. Hal tersebut tentu saja membuat Sado sedih, karena tidak bisa membayangkan jika teman baiknya pergi. Kembali ke Yoko dan Maeda. Di sini Yoko menyadari bahwa Maeda tidak suka berkelahi.
Lalu ia memberikan sedikit ujangan kepada Maeda, bahwasanya berkelahi itu bukan hanya soal menyakiti, namun terkadang berkelahi itu bisa saja digunakan untuk mencari sesuatu yang berharga. Tiba-tiba dengan muka serius seperti siap untuk bertarung, Yuko berlari ke arah Maeda. Ternyata Yuko hanya mengambil kertas keberuntungan di dalam sebuah kotak, yang mana Yuko mendapatkan kertas bertuliskan nasib baik, dan Maeda mendapatkan kertas bertuliskan nasib buruk. Setelah kembali ke kamarnya, ternyata Yuko sudah ditunggu Sado di sana. Tiba-tiba Sado menampar Yuko, lalu pergi begitu saja. Ketika di perjalanan pulang, Maeda bertemu dengan Chokoku. Di sini Chokoku memberitahu Maeda bahwa Daruma sedang ingin bertarung dengan Black. Alasan Daruma melakukan hal tersebut adalah karena kasihan dengan Maeda yang harus berjuang sendirian. Maeda pun langsung bergegas menuju tempat pertarungan tersebut. Di sisi lain tentu saja Daruma dengan mudahnya dibantai oleh Black hingga babak belur. Tak lama berselang, datanglah Gakuran dan Kabuki bersaudara untuk menolong Daruma. Awalnya mereka berempat kesulitan mengalahkan Black yang hanya seorang diri. Namun, ketika kalung salib yang dipakai Black terlepas, mereka berempat pun berhasil mengalahkan Black tanpa bantuan Maeda. Di sini menunjukkan bahwa Daruma tidak ingin Maeda berjuang sendirian. Ia juga meminta bantuan dari Gakuran dan Kabuki bersaudara untuk membantunya mengalahkan Black. Maeda yang melihat mereka mengalahkan Black demi dirinya pun tentu saja merasa terharu. Di sisi lain, Sado yang sudah mengetahui kabar bahwa Black sudah dikalahkan, akhirnya mengutus Gekikara, salah satu anggota 400 surgawi yang paling kejam, untuk membantai Maeda. Gekikara sendiri sebelumnya belum pernah terlihat di Majisuka, karena ia dikirim ke lapas setelah hampir membunuh seorang preman jalanan. Alasan Gekikara ditakuti oleh sebagian besar murid Majisuka adalah karena sifatnya yang sadis dan kebrutalannya saat bertarung. Tidak peduli menang atau kalah, ia bertarung hanya untuk melukai lawannya saja. Bisa dibilang, Gekikara adalah seorang psikopat yang haus akan darah. Namun, Gekikara tidak langsung mengajak Maeda untuk bertarung, melainkan ia membantai habis orang-orang yang ada di dekat Maeda, yang mana korban pertamanya adalah Kabuki bersaudara. Gekikara membantai Kabuki bersaudara secara brutal dan mengikat mereka berdua di pagar besi. Maeda dan Daruma yang melihat mereka berdua sudah berlumuran darah pun bergegas menolongnya. Tak lama berselang, akhirnya Gekikara muncul di hadapan Maeda. Ia hanya tertawa, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah membantai Kabuki bersaudara, selanjutnya Gekikara membantai semua anggota geng hormon dengan sangat sadis. Bahkan Wota sampai dilarikan ke rumah sakit karena hidungnya dicolok dengan patahan pensil. Bukan hanya itu saja, Gakuran dan Chokoku pun menjadi korban keganasan Gekikara. Dari semua kejadian itu, membuat Maeda yang tadinya sudah mulai bisa berteman, merasa tidak ingin mempunyai teman kembali. Karena orang-orang yang ada di dekatnya selalu menjadi korban. Akhirnya Maeda menemui Gekikara di lorong sekolah. Di sana terlihat, Gekikara sedang merusak kipas milik Kabuki bersaudara, bandana milik Gakuran, dan juga kartu puisi milik Chokoku. Yang artinya mereka semua telah dibantai habis oleh Gekikara. Maeda yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Gekikara pun akhirnya berambisi untuk melawannya. Terlebih lagi, Gekikara menyebutkan kata serius. Pertarungan mereka berdua pun tak dapat dihindarkan.
Di sini terlihat sekali Maeda sangat kesulitan untuk mengalahkan Gekikara. Karena ketika dipukul Gekikara hanya tertawa saja. Ketika Maeda mengunci leher Gekikara, kepala Maeda pun dihantam dengan bangku oleh Gekikara, sehingga membuat Maeda tak sadarkan diri. Tak lama berselang, Gakuran dan Kabuki bersaudara datang untuk menolong Maeda. Namun, karena keganasan Gekikara, mereka dengan mudah dikalahkan lagi oleh Gekikara. Namun, setelah kekalahannya, Gekikara hanya tertawa dan meninggalkan mereka semua. Kemudian, Daruma yang sedang berjalan di depan ruang kepala sekolah tak sengaja mendengar percakapan kepala sekolah, yang mana kepala sekolah mengatakan bahwa Maeda terlibat dalam peristiwa kematian temannya di sekolahnya yang dulu. Di sisi lain, setelah mengetahui kekalahan Gekikara, kali ini Sado memerintahkan Torigoya untuk membantai Maeda. Sebenarnya Torigoya tidak terlalu kuat dalam hal bertarung jika dibandingkan dengan 400 surgawi lainnya. Namun ia memiliki kekuatan tersembunyi. Kekuatannya tersebut berasal dari ayam. Jadi, ketika didekatkan dengan ayam, ia akan mengeluarkan wujud lain dari dirinya, yang mana ia menjadi memiliki kemampuan untuk membaca masa lalu kelam seseorang. Dan ketika ia membisikkan suatu kata ke lawannya, disitulah membuat lawannya menjadi stres dan trauma karena teringat masa lalunya. Bahkan Yuko yang mengetahui bahwa Torigoya sudah dibangkitkan kembali ketakutan dengan kekuatan tersembunyi yang dimiliki Torigoya. Maeda yang sedang berada di lorong sekolah akhirnya dihampiri Torigoya, dan tanpa basa-basi Torigoya langsung menyerang Maeda dengan kemampuannya. Karena mengingat masa lalunya yang kelam, akhirnya Maeda tumbang dengan mudahnya di tangan Torigoya. Setelah kejadian itu, Maeda selalu berhalusinasi tentang masa lalunya. Suatu ketika, Maeda mendapatkan suatu pesan, yang mana ia disuruh pergi ke tempat di mana sahabat masa lalunya tewas. Maeda pun langsung menuju ke tempat tersebut. Akhirnya Maeda dan Torigoya bertemu kembali. Di sini terungkap fakta bahwa sahabat masa lalu Maeda yang bernama Minami tewas karena berkorban untuk Maeda. Singkat cerita, Minami dibunuh sekelompok Yankee, yang mana Yankee tersebut sebenarnya mencari Maeda. Dari situlah Maeda menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Minami, dan memilih untuk tidak ingin mempunyai teman. Atsuko, 大丈夫か? Atsuko. Minami. Minami. Karena terlalu dalam melihat masa lalu Maeda, ditambah Maeda yang merasa bersalah atas kematian sahabatnya, membuat Torigoya terjebak di masa lalu Maeda yang sangat menyedihkan. Yang mana itu membuat Torigoya sudah sampai batasnya,
dan kembali menjadi wujud pertamanya. Nezumi yang melihat kejadian itu pun langsung memberi informasi kepada Yabakune untuk membantai Maeda secepatnya. Nezumi juga mengatakan, jika Yabakune berhasil membantai Maeda, itu berarti Yabakune bisa mengalahkan Majisuka dengan mudah. Karena 400 surgawi telah dikalahkan oleh Maeda. Suatu ketika ada seorang murid bernama Erena yang sedang memasukkan paku payung ke dalam sepatu Maeda. Tiba-tiba Nezumi muncul, dan di sini terungkap fakta bahwa yang menempelkan kertas bertuliskan Maeda adalah pembunuh sebenarnya adalah Erena. Nezumi juga menyuruh Erena untuk memberikan surat tantangan kepada Maeda, yang mana surat tantangan tersebut adalah untuk menjebak Maeda agar dibantai oleh Yabakune. Akhirnya Maeda mendatangi lokasi dari surat tantangan tersebut seorang diri. Ia pun terkejut karena Erena tidak ada di sana. Tak berselang lama pasukan Yabakune muncul dan bersiap untuk membantai Maeda. Maeda yang tidak tahu apa-apa hanya bisa diam dan mengingat masa lalunya bersama Minami, yang mana dulunya mereka berdua suka bertarung dengan sekolah lain. Namun mereka memutuskan untuk berhenti bertarung karena ingin menjadi seorang perawat. Di sisi lain, Daruma menemui Erena di atap sekolah, dan terungkaplah fakta bahwa Erena adalah adik dari Minami. Erena sangat membenci Maeda karena Erena menyalahkan Maeda atas kematian kakaknya. Kembali ke Maeda yang sudah babak belur dibantai oleh pasukan Yabakune. Tiba-tiba Sado muncul dan membantu Maeda. Sebenarnya alasan Sado membantu Maeda adalah karena Maeda juga murid dari sekolah Majisuka. Jadi Sado bermaksud untuk melindungi Majisuka dari Yabakune. Dari perkataan hingga gaya bertarung Sado mengingatkan Maeda kepada sahabatnya, yakni Minami. Itu juga yang membuat Maeda serius bertarung kembali, dan pertarungan mereka pun dimulai. Majida. 背中頼むぜ。そっちも。Singkat cerita, mereka semua dibuat kabur dan hanya menyisakan pimpinan dari Yabakune, yang pada akhirnya Maeda dengan mudahnya mengalahkan pemimpin Yabakune. Setelah pertarungan selesai, Daruma tiba-tiba datang, dan pada akhirnya Maeda mau untuk mempunyai teman kembali seperti dulu. Sado yang ingin pergi akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya Yuko adalah orang yang selama ini ada di rumah sakit tempat ia bekerja. Maeda pun langsung datang ke rumah sakit untuk menemui Yuko. Di sini Yuko juga memberikan wejangan kepada Maeda agar jangan terlalu larut dalam masa lalunya dan jangan ragu untuk melangkah, karena Maeda masih mempunyai masa depan yang panjang. Akhirnya, pertarungan antara Maeda dan Sado pun tiba. Maeda juga diantar oleh teman-temannya menuju ke tempat pertandingan. Kochira.
Terlihat Maeda sangat kewalahan dan sempat dibuat tak berdaya oleh Sado. Namun, ketika mengingat perjuangan teman-temannya, akhirnya Maeda bangkit dan menyerang Sado dengan teknik yang dimiliki oleh teman-temannya.マジしかねえんだよ。しかねえんだよ。やっとマジになったか。てっぺんはラパパだ。ぶちのめしてこい。 Dan pada akhirnya, Maeda berhasil memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan usai, Sado pun menangis. Karena sebagai wakil ketua ia tak bisa menjaga nama baik Rapapa. Atas kemenangannya tersebut, Maeda disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggunya di luar. Di sisi lain, Maeda dan Sado yang mendengar kabar bahwa Yuko dalam keadaan kritis langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Padahal hari kelulusan sebentar lagi akan tiba. Namun di sini Sado percaya bahwa Yuko akan sadar dan akan menghadiri acara kelulusan. Sado juga menyuruh Maeda untuk datang ke acara kelulusan tersebut. Tibalah hari kelulusan di sekolah Majisuka. Mereka pun dibuat kaget, karena biasanya tidak ada orang yang mau menghadiri acara tersebut. Namun acara kali ini banyak orang yang menghadirinya. Itu karena orang-orang yang datang di sana ingin tahu siapa yang terkuat di Majisuka. Suatu ketika, Sado yang sedang menunggu di rumah sakit mendapatkan kabar tentang keadaan Yuko. Sado pun langsung bergegas untuk melihat keadaan Yuko. Kembali ke acara kelulusan. Ketika Pak Guru ingin mengumumkan kelulusan Yuko, namun Yuko tidak ada di sana. Dan secara tidak diduga, tiba-tiba Yuko pun datang bersama Sado dan 400 surgawi. ここにいます。悪い、遅くなっちまった。大島優子。前田。 Setelah acara kelulusan selesai, tibalah saat penentuan mana yang terkuat antara Yuko dan Maeda. Yuko yang sudah tidak mungkin bisa untuk bertarung, akhirnya memberikan pimpinan Rapapa kepada Maeda. Di sini Yuko juga mengatakan bahwa Maeda tidak punya alasan lagi untuk tidak mau berkelahi. Yang tentu saja Maeda bertanggung jawab untuk menjaga nama baik Rapapa. 頼んだぞ。前田についていけよ。私が相手になるぞ。Pada akhirnya, Yuko memberikan kursi kepemimpinan Rapapa kepada Maeda. Maeda juga tidak akan segan-segan lagi untuk bertarung, demi menjaga nama baik Rapapa. Sedikit bocoran, untuk season 2 ceritanya akan lebih seru lagi. Akan ada murid-murid Majisuka yang ingin mengkudeta Rapapa. Dan juga sekolah Majisuka akan berperang melawan gabungan dari 7 sekolah Yankee lainnya. Mungkin itu saja pembahasan alur cerita Majisuka Gaken Season 1. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.